Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Para rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, para peminat kajian siswi agama di mana saja berada. Kali ini kita bertemu kembali dalam lanjutan sesi kuliah secara online. Yang dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji yang sakral dan yang profan, teori dari Emile Durkheim. Jadi kalau pekan lalu kita mengkaji yang sakral atau yang profan dari teorinya Mircea Eliade, di mana Eliade menyatakan bahwa yang terkait dengan yang sakral itu adalah basis dari lahirnya RMS, ritual, mitos, dan simbol. Artinya kemunculan yang sakral itu kemudian memberikan dampak pada munculnya apa yang disebut dengan dasar-dasar agama. Jadi ketika orang mengetahui atau mengerti tentang yang sakral, maka kemudian adalah ritual juga yang dilakukan tentang yang sakral, kemudian ada mitos-mitos, kemudian ada simbol-simbol yang pada ujungnya kemudian kemunculan dari yang sakral inilah yang kemudian menegaskan keberadaan agama, atau sebaliknya manusia dalam teori ini tidak akan percaya kepada agama, tidak akan beragama jika tidak bisa mengerti dan mengetahui tentang konsep yang sakral tadi. Dan yang sakral itu diasumsikan, diberikan catatan, diberikan underline oleh seorang Mircea Eliade adalah sesuatu yang supranatural, sesuatu yang superior, supreme being, ya, sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Dan itu dimulai dari itulah yang kemudian menimbulkan proses keberagamaan dalam diri seorang. Jika orang merasakan fenomena yang terkait dengan yang sakral, maka pada saat itulah maka sebenarnya manusia itu sudah mengalami recharging secara spiritual dan secara keagamaan. Dan sebaliknya ketika manusia kemudian tidak tidak merasakan sesuatu yang terkait dengan pengalaman yang sakral tadi, maka sebenarnya dia mengalami pemudaran dari segi keberagamaannya. Jadi intinya bahwa dalam teorinya Mircea Eliade kemarin itu adalah bahwa yang sakral itulah yang kemudian memunculkan konsep tentang agama. Relevansi sebuah agama itu karena ada yang sakral. Sebaliknya kalau tidak ada yang sakral, maka agama menjadi tidak relevan. Nah, kali ini kita akan mengkaji konsepnya Emile Durkheim yang berbeda. Yang sama-sama mengasumsikan bahwa yang sakral itu menjadi sesuatu yang penting, akan menjadi pondasi dari munculnya agama, tetapi mendefinikan yang sakral itu berbeda dengan Mircea Eliade. Mircea Eliade tadi ya sesuatu yang supernatural, sesuatu yang superpower, yang supreme being, yang the ultimate, ya, yang segala sesuatu yang luar biasa, fenomena metafisikal dan lain sebagainya, yang pokoknya sesuatu yang superpower lah, itu diasumsikan seperti itu, dan manusia mengalami pengalaman seperti itu sehingga kemudian lahir agama. Tapi kalau dalam konteksnya Emile Durkheim itu berbeda. Yang sakral itu apa? Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang yang sakral tadi dari perspektif Emile Durkheim. Asumsinya sama, RMS, ritual mitos, muncul karena adanya konsep yang sakral, yang profan, ya. Jadi sebelum saya ke sana meneruskan ini, saya akan mulai dulu sebuah cerita tentang jika kemarin saya bercerita tentang ada seorang ibu-ibu, ya, yang kemudian terbetik dalam hatinya mempertanyakan kenapa si ibu-ibu ada orang yang kemudian mengalami difabel tapi kok memaksakan diri ingin berangkat haji atau ingin tawaf, padahal dia berjalan secara tersiok-siok merangkak. Lalu kemudian dia berkata dalam hatinya, Mbok ya sadar diri, Mbok ya kalau udah begitu ya jangan nggak usah berangkat haji atau nggak usah berangkat umroh, atau Mbok ya membayar saja orang yang bisa mengangkat dia untuk bisa bertawaf. Nah itu kemudian dia mengalami pengalaman tentang yang sakral ketika bisikan hatinya tadi kemudian justru diganjar, dan dia merasa mendapat ganjaran dengan tiba-tiba saja dia mengalami kelumpuhan, dan bergerakan dia tiba-tiba saja sama seperti orang yang
tadi dikerenengi ya di dalam hati tadi. Dia tiba-tiba nggak bisa berjalan dan dia tiba-tiba hanya bisa merangkak dan berseret ya kakinya, kemudian tidak bisa berfungsi secara normal walaupun itu hanya dalam beberapa detik. Tapi di situ dia mengalami sebuah pengalaman tentang yang sakral ya. Dan pengalaman luar biasa ini akan menjadi recharging secara spiritual seseorang yang mengalami fenomena yang sakral. Itu akan semakin menegaskan tentang keberadaan dan keyakinan terhadap sesuatu yang dianggapnya sebagai yang sakral. Dan apalagi yang super sakral itu ya ini Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan ya penguasa semesta alam raya ini. Jadi keberadaan Tuhan yang disebut-sebut dalam Al-Quran itu bahkan lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, itu betul-betul nyata mengalami pengalaman itu tadi. Dan itu pengalaman tentang yang sakral tadi dalam perspektif Mircea Eliade. Nah, dalam perspektifnya Emil Durkheim ini saya akan memberikan contoh yang sama. Jadi mengapa ketika orang melakukan tawaf itu kemudian dia mengalami suatu perasaan luar biasa. Bahkan dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika orang kemudian mengitari batu kubus segi empat yang bernama Ka'bah itu. Jadi ketika orang melakukan ritual itu bukan orang melakukan penyembahan terhadap batu itu, tapi karena begitulah kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, karena itu sebagai simbolnya rumah Allah kalau dalam bahasa kajian sosiologi agama teofani ya. Karena dia sebagai Ka'bah itu sebagai rumah Allah, Baitullah, maka ketika orang berada di Ka'bah itu ada perasaan tentang teofani. Teofani itu apa? Sesuatu yang bisa membangkitkan rasa tentang Tuhan, kehadiran Tuhan. Ketika orang apalagi Ka'bah pun diberi simbol sebagai Baitullah, rumahnya Allah, maka orang yang penziarah ini dianggap sebagai tamu, apalagi kemudian ditopang dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilan ya Allah. Jadi ketika orang melakukan tawaf itu pada sesungguhnya bukan dia menyembah, dan memang kita dilarang untuk menyembah kotak segi kubus segi empat tadi ya. Bagaimana dulu ketika Umar di dalam Ka'bah itu, di bagian Ka'bah itu kan ada namanya Hajarul Aswad ya. Hajarul Aswad, batu yang diparuhkan di pojok salah satu bagian dari bangunan Ka'bah tadi. Apa yang dikatakan oleh Umar? Kalau memang tidak diperintahkan Rasul, batu, wahai batu, kamu hanyalah sebagai batu. Kamu tidak akan aku cium kalau tidak Rasulullah memerintahkan. Jadi mencium Hajarul Aswad itu adalah menurut Umar, dan ini yang harus disepakati, bukan bagian dari penghormatan terhadap batu tadi, mungkin juga penghormatan, tapi jauh dari itu, karena itu yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad tadi, bukan pada dimensi-dimensi spiritual atau dimensi metafikal yang ada di dalam batu tadi. Jadi ya karena seperti Umar tadi ingin menegaskan batu, kamu hanyalah sebuah batu dan aku menciummu karena Rasulullah SAW menyuruh aku untuk menyuruh kami untuk menciummu. Maka kemudian kita mencium Hajar Aswad. Sama seperti yang kita lakukan juga ketika mengitari Ka'bah itu. Karena begitulah yang dulu dicontohkan oleh abaina Nabi Ibrahim alaihissalam di masa-masa awal kemudian ketika mendirikan Ka'bah tadi bersama putranya Ismail. Lalu kemudian dibimbing oleh Allah kemudian melakukan ritual tawaf mengelilingi Ka'bah gitu. Labbaik Allahumma labbaik, dan kemudian syariat ini berlanjut bahkan zaman ketika Islam secara agama formal ya. Karena kita tahu Islam secara substantif itu kan mulai dari sejak Nabi Ibrahim itu kan Islam. Kalau kita lihat dalam dialog-dialognya misalnya dalam Al-Qur'an, wa idz qala Musa li abnihi ya abati, ketika Nabi Musa berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Mereka berkata, Musa berkata ketika dia
mengalami situasi sakratul maut, mau meninggal, dia bertanya, kalau aku sudah meninggal ini apa yang kau sembah wahai anak-anakku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Aku hanya menyembah kepada Tuhan ilahaka, Tuhanmu, ya wahai ayah kami Nabi Musa, ilaika Musa. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, ayah dari ayahmu. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Jadi Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, dan lain sebagainya. Jadi itu pengakuan. Jadi ketika orang ketika melakukan ibadat tawaf itu tadi, sesungguhnya kemudian itu semakin menegaskan bahwa agama Islam secara substantif itu memang sudah dimulai ya secara tekstual di dalam Al-Quran itu sejak pada zaman Nabi Ibrahim, karena Ibrahim yang disebut sebagai bapaknya monotheism dan seperti itu. Nah, secara formal itu pada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada saat sebelum Islam itu bahkan kaum kafir musyrikin, maka kaum kafir musyrikin tadi disebut dengan musyrikin, orang yang melakukan syirik ya. Jadi setelah sekian lama Nabi Ibrahim menghidupkan syariat tentang haji tadi, kemudian ada ibadah tawaf dan lain sebagainya, itu menjadi prosesi. Tapi kemudian dalam masa sekian ribu tahun terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi orang sebelumnya melakukan tawaf di situ untuk mengesahkan Allah, memuji-muji Allah, tapi kemudian mereka mengambil sembahan-sembahannya. Ya, ada ratusan, bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus, di sekitar Ka'bah itu ada ratusan dari berhala-berhala, sesembahan-sembahan adalah Ta'uzama, Nahubal, dan lain sebagainya. Jadi ini kan ritual haji, ini kan ritual yang dilakukan sekali setahun di Jazirah Arab, dan setiap orang itu orang-orang Arab dari berbagai wilayah kemudian berkumpul melakukan tawaf seperti itu. Padahal Islam waktu itu secara formal belum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka melakukan ritual, tapi ritual yang sudah bercampur dengan praktik-praktik musyrik ya. Ya, mereka mensyarikatkan Allah, melakukan mengambil Tuhan-Tuhan lain sebagai Allah. Karena itu sebenarnya agama Islam itu kan agama monotheism, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Ketika Rasulullah itu diutus, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ilah-ilah lain ketika Fatul Makkah itu, ketika Rasulullah membebaskan Mekah, yang kita tahu dalam sejarah luar biasa, itu kan berbagai macam simbol-simbol, berbagai macam berhala-berhala kan dihancurkan, dihilangkan, sehingga kemudian di sana tidak ada satupun lagi sesembahan. Jadi yang manusia kalau selama ini ziarah di sana itu melakukan macam-macam penyembahan, di samping dia melakukan ritual tawaf, tapi dia juga melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW sebagai agama tauhid memurnikan itu dan kemudian menghilangkan segala macam penyembahan-penyembahan itu. Nah, itu sejarahnya dari Mekah, sejarah Ka'bah ya. Sedikit singgung karena ini juga terkait dengan bagaimana munculnya tadi rasa keagamaan. Nah, dalam perspektif Emil Durkheim, sesungguhnya agama itu muncul itu karena ada ya konsep yang sakral tadi. Tapi yang disebut yang sakral itu bukan sesuatu yang supernatural tadi. Jadi sakral itu adalah terkait dengan social konsensus, jadi kesepakatan masyarakat. Jadi kalau Durkheim ini dalam sosiologi dia adalah masuk dalam kategori paradigma fakta sosial. Fakta sosial itu menganggap bahwa masyarakat itu jauh lebih penting daripada individu. Jadi individu itu ya tidak begitu terlalu penting, tapi yang penting masyarakat. Maka kajian-kajiannya terhadap masyarakat. Artinya dalam konteks ini, ya dalam perspektif Durkheim, yang sakral itu adalah sesuatu yang terkait dengan masyarakat. Social konsensus ya. Jadi adanya social konsensus tentang yang sakral itu berdampak pada yang munculnya RMS. Jadi adanya kesepakatan masyarakat tentang yang sakral itu munculnya RMS. Kesepakatan masyarakat Islam tentang yang sakral ya, bahwa Ka'bah itu bukan hanya sebagai batu. Dia bukan hanya sebagai batu yang segi empat ya, batu kubus yang berbentuk segi empat, tapi dia adalah sebagai Baitullah ya, rumahnya Allah, simbol
teofani atau hieropani. Ketika orang menghadapkan wajahnya kepada Ka'bah itu ada perasaan luar biasa. Ya kalau kita dengar cerita-cerita itu, apalagi dalam tawaf wada, tawaf perpisahan, itu kan kita melakukan tawaf, kemudian wajah kita kan tetap menghadap walli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hendaklah kita menghadapkan wajah kita itu ke Masjidil Haram. Jadi walaupun dalam kondisi tawaf wada perpisahan, kemudian meninggal Ka'bah dengan wajah masih menatap wajah Ka'bah. Itu ada perasaan dari cerita-cerita yang kita dapatkan itu luar biasa sekali. Ada kesahduan, ada suatu kesedihan, ada keterharuan dan lain sebagainya. Jadi tidak sedikit kita dengar cerita orang melakukan tawaf itu ya merasakan betul suatu perasaannya luar biasa secara batiniah, secara batin ya ada perasaan sedih. Jadi ketika melihat pertama kali Ka'bah itu sudah menimbulkan perasaan di dalam diri manusia itu ada perasaan tertentu di dalam hati karena ini luar biasa kan gitu. Apalagi kemudian ketika kita masuk dalam tarikan tawaf itu labbaik Allahumma labbaik. Jadi betul-betul merasakan sebuah kehadiran tentang yang sakral tadi seperti itu. Maka inti dari teorinya Durkheim tadi, maka adanya social consensus yang sakral itu berdampak pada munculnya RMS. Jadi ketika Mekah itu di Ka'bah itu disakralkan, maka kemudian muncullah ritual, muncullah mitos, muncullah simbol dan sebagainya. Sebaliknya kalau kita tidak mensakralkan Ka'bah tadi dalam perspektif Durkheimian, maka kemudian ya menjadi tidak relevan adanya agama. Ka'bah itu menjadi relevan dia kalau kita masih merasakan ya, dan menganggap itu sesuatu, masyarakat Islam menganggap itu sebagai sesuatu yang sakral. Jadi sakralitas itu tergantung pada social konsensus, ya, kesepakatan sosial. Masyarakatlah yang mensakralkannya. Dalam hal ini kan berbeda sekali dengan Mircea Eliade. Kalau semula sakral itu karena dirinya sendiri, ya, karena memang dia mengalami tadi ada pengalaman tentang yang luar biasa. Tapi kalau ini yang dalam perspektifnya Emil Durkheim, yang sakral itu adalah yang karena disakralkan oleh masyarakat. Ka'bah itu sakral karena disakralkan oleh umat Islam. Dia dianggap sebagai Baitullah, dia sebagai rumahnya Allah dan lain sebagainya. Maka kemudian karena itu kemudian kepercayaan tentang yang sakral tadi karena disepakati kemudian melahirkan ritual tertentu, bagaimana harusnya memperlakukan apa yang harus dilakukan dalam konteks ketika kita berhadapan dengan hadir di Mekah, hadir di dekat Ka'bah, apa yang harus kita lakukan ritualnya, misalnya dari membaca talbiyah, melakukan tawaf, ya, kemudian mitos, bilanglah mitos-mitos tersendiri. Kemudian simbol. Kalau mitos itu kan sudah saya ceritakan dalam pertemuan yang lalu, mitos itu bukan sesuatu yang tidak benar. Ya. Mitos itu adalah sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara empirik. Nah, banyak sekali mitos-mitos tentang Ka'bah. Ya, banyak sekali mitos-mitos yang ada di situ. Ada dalam perspektif pernah kita membaca suatu cerita tentang teorinya, tentang magnet, bahwa ada dunia ini bisa terus berputar karena salah satunya adanya kemudian orang yang terus Ka'bah itu semacam konduktor ya, konduktor besar. Jadi dia akan menarik gravitasi bumi dan lain sebagainya sehingga kemudian karena sebagai pusat kemudian dia intinya adalah energi yang ada di dalam Ka'bah itu luar biasa sekali besar. Jadi tadi putaran-putaran itu kemudian membuat alam raya ini masih berputar dan sebagainya. Itu kan sebenarnya mitos dalam perspektif akademis ya, karena nggak bisa kita buktikan dan sebagainya. Tapi kita secara umat beragama kita percaya bahwa Ka'bah itu bukan hanya sekedar bangunan biasa, bukan hanya sekedar batu, tapi dia merupakan sesuatu yang istimewa. Nah ini yang disebut dengan kita sudah mensakralkan sebenarnya Ka'bah tadi. Kemudian ada simbol-simbol yang terkait dengan Makkah dan sebagainya ya, banyak sekali simbol-simbol yang terkait Makkah. Simbolnya sebagai rumah Allah, ya tempat suci umat Islam dan sebagainya. Maka barang-barang yang terkait dengan yang sakral ini, benda-benda yang terkait dengan sakral ini tidak boleh kita lecehkan karena kita harus lihat ini sebagai bagian ada konsensus
kesepakatan masyarakat terhadap benda-benda atau barang-barang tersebut. Ya, mungkin bagi masyarakat tertentu dia sakralkan, tapi bagi masyarakat lain tidak. Bagi masyarakat Islam, Ka'bah itu adalah yang sesuatu yang bisa kita sakralkan. Tapi bagi masyarakat yang lain kan tidak. Bagi umat Yahudi, bagi umat Nasrani dan sebagainya atau umat lain kan tidak disakralkan. Sama juga ketika kita melihat sebagai mana kita melihat salib. Salib itu kan bukan yang benda yang sakral bagi kita. Ya. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kaum Nasrani itu menganggap salib itu bukan sebagai hanya kayu yang disilangkan, tapi itu adalah simbol. Simbol apa? Teofani, hieropani, dalam memunculkan perasaan tentang hadirnya, tentang yang sakral, tentang Tuhan, dan sebagainya. Maka benda-benda ini yang sudah disakralkan ini oleh kesepakatan, ya kalau kita pakai perspektif Durkheim, oleh kesepakatan masyarakat Nasrani yang menganggap bahwa kayu yang disilangkan tadi atau salib itu adalah benda yang sakral, maka itu menjadi benda yang sakral. Maka masyarakat yang lain itu harus menghormati, ya, menghormati. Kita umat-umat yang lain juga harus menghormati, sebagaimana kita juga ingin dihormati supaya Ka'bah itu sebagai simbol kita, maka umat lain ya harus menghormati. Tidak, artinya apa? Tidak melakukan pelecehan terhadap benda-benda yang sudah disepakati tadi secara sosial oleh kalangan umat tertentu sebagai benda yang sakral. Umat Islam mensakralkan Ka'bah, kaum Kristiani mensakralkan salib dan simbol-simbol lain, mungkin patung Bunda Maria dan lain sebagainya. Orang Hindu ya mensakralkan benda-benda tertentu, misalnya kan mereka sapi sebagai dewa mereka dan lain sebagainya. Maka sebenarnya dalam konteks ini kan membantu kita untuk saling understanding each other, ya, mutual understanding, memahami bahwa sebenarnya terkait dengan simbol-simbol agama ini orang tidak bisa melakukannya secara sembarangan. Jadi kita harus pakai perspektifnya. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu sosial manual ya, pengetahuan perspektifnya Verstehen, ya, Weber, bahasanya Weber, Verstehen, penalaran interpretatif, bagaimana interpretasi subjektif masyarakat terhadap benda-benda tadi. Sesuatu yang disakralkan bagi masyarakat lain dan kita tidak, maka kita harus hormati, tidak melecehkan benda-benda yang sakral itu. Jadi adanya sosial konsensus tadi tentang yang sakral berdampak munculnya ritual. Adanya konsensus tentang masalah salib misalnya sebagai benda yang sakral dalam agama Kristiani itu melahirkan RMS tentang bagaimana memperlakukan rosario atau salib tadi. Bagaimana mereka tidak bisa sembarangan, yaitu adalah simbol dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika ada kayu yang disilangkan itu bukan hanya kayu yang disilangkan, bagi mereka itu adalah sebagai yang memunculkan teofani, kemunculan rasa munculnya tentang Tuhan atau hieropani, kehadiran Tuhan, omnipresent itu dari benda-benda itu tadi. Maka dalam perspektif inilah kemudian Durkheim berbeda dengan Eliade. Kalau Eliade itu memang perasaan yang luar biasa, semacam mukjizat begitulah. Tapi kalau dalam Durkheim enggak, ya karena kita mensakralkan saja gitu. Dan seperti itu. Maka ketika orang kemudian misalnya melakukan tawaf, kemudian menangis dan lain sebagainya, ya itu karena dia masuk di dalam ketika individualitas masuk dalam tarikan kolektivitas, maka individualitas itu menghilang. Kalau dalam perspektif teori ini, maka yang muncul adalah jiwa-jiwa kolektivitas, jiwa-jiwa individualitas itu hilang. Individu itu hilang, larut dia, lebur di dalam tarikan kolektivitas. Maka ketika orang melakukan tawaf secara bersama-sama di Mekah itu, di Ka'bah itu, kemudian yang hilang, kediriannya hilang, dia masuk dalam kedirian kolektif yang pada saat itu memang bermuara pada pensakralan dari yang sakral tadi. Jadi kenapa kemudian orang bisa menangis? Kemudian orang mungkin merasakan satu perasaan tertentu dalam hatinya, itu ya karena tadi karena dia masuk di dalam tarikan kolektivitas. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya dibangun teori ini oleh Emile Durkheim ketika dia melakukan penelitian risetnya di Australia, di suku-suku aborigin, Totem and Tabu kalau tidak salah dalam bukunya itu ya. Dia mempelajari
suku-suku Aborigin yang dianggap merepresentasikan suku-suku primitif. Ya. Lalu kemudian mencatat bagaimana munculnya yang sakral itu di dalam pengalaman-pengalaman suku-suku Aborigin ini. Dan di sana dia menemukan ternyata fenomena yang sakral itu muncul ketika orang berada dalam situasi dia berada dalam kolektivitas, dalam komunitasnya, dalam ritual-ritual bersama yang dilakukan itu fenomena yang sakral itu sering muncul. Fenomena yang sakral misalnya apa? Fenomena trans, ya, orang mengalami kerasukan dan lain sebagainya. Menurut catatan dia itu fenomena yang sakral. Jadi itu tidak akan terjadi kalau orang hanya sendiri-sendiri melakukan doa, melakukan apa. Tapi ketika dia masuk dalam upacara secara kolektif, ya, melakukan gerakan ritual tertentu secara kolektif, orang-orang berizin, disitulah fenomena trans terjadi. Ada yang masuk kerasukan dan sebagainya. Sehingga lalu kemudian si Durkheim meng-highlight, ya, meng-underline, oh berarti fenomena yang sakral ini bentukan atau ciptaan dari kolektivitas, ya, ritual-ritual kolektif dan lain sebagainya. Maka sebenarnya agama itu kan mendorong orang supaya kolektif, orang berjamaah kalau dalam Islam, mengutamakan jamaah dibandingkan individu, ya, tidak menjadi individualis, selalu mengajak umat dan lain sebagainya. Rasulullah, nabi-nabi itu kan diutus untuk kepentingan umat, kan gitu, kepentingan jamaah dan sebagainya. Karena memang di sanalah kemudian yang sakral itu bisa ditemukan. Dan sebaliknya, ketika menurut Durkheim, ritual atau mantra-mantra atau bacaan tertentu dibaca oleh kaum Aborigin secara pribadi itu nggak ada efeknya apapun terhadap dirinya. Tapi ketika itu dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok, dalam ritual-ritual kolektif tadi, disitulah muncul yang sakral dari kerasukan dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dijelaskan dalam penelitian dalam fenomena kenapa kemudian orang berada di dalam kerumunan. Jadi kalau kita tahun 98 itu terjadi peristiwa yang disebut dengan reformasi, ya. Dan saya waktu itu masih mahasiswa dan ketika itu masih berada di Jogja dan saya lihat sendiri itu bagaimana terjadi berbagai kerusuhan-kerusuhan di Jogja. Kita sebagai mahasiswa ya tentu keberpihakannya ya pada kepada yang kebenaran lah waktu itu, ya. Kita inginnya mahasiswa itu ada perubahan karena sekian tahun, 30 tahun Indonesia berada dalam sebuah situasi ditindas dalam tanda petik, orang tidak boleh bersuara, kebebasan dikekang dan sebagainya. Sehingga kemudian itu gerakan reformasi itu sangat didukung terutama oleh kalangan perguruan tinggi. Tapi kita tahu dalam demo-demo itu kan tidak semua orang perguruan tinggi ada, orang-orang yang intelek, orang-orang berpendidikan. Di dalam demo-demo bahkan yang terjadi di Medan, terjadi di Jakarta, dan di kota-kota lain, itu justru demo-demo itu justru bukan menampilkan demo yang intelek, tapi demo-demo yang justru anarkis. Nah, di sinilah menjadi kata dalam kalau kita menggunakan perspektifnya Emile Durkheim, menunjukkan bahwa ketika berada di dalam sebuah putaran arus massa, maka individualitas itu hilang. Nggak peduli di situ ada orang intelektual, tapi ketika dia masuk dalam tarikan arus massa, maka dia adalah perilaku massa. Maka di situ ketika terjadi penjarahan di Jakarta, terjadi penjarahan mungkin di Solo juga, ya, dan beberapa kota di Medan dan sebagainya, itu yang melakukannya belum tentu semua orang-orang kriminal. Orang-orang baik juga ikut. Kenapa? Karena dia kehilangan individualitasnya. Dia terseret dalam jiwa massa, karakter massa. Ya, kolektivitas, ruh kolektivitas itu mempengaruhi dan menghilangkan kediriannya. Orang yang mungkin sebelumnya baik, orang yang mungkin nggak boleh atau tidak menghalalkan namanya melakukan penjarahan, mengambil bukan haknya, bisa saja ketika itu justru melakukannya. Kenapa? Karena tadi dia terpengaruh, dia kehilangan kediriannya, terpengaruh oleh karakter massa. Nah, ini membenarkan teorinya tadi. Jadi ketika orang masuk dalam massa, masuk ke komunitas, masuk dalam kerumunan besar, maka individunya hilang. Maka sebenarnya seperti itu juga ketika orang masuk di dalam ritual keagamaan besar, maka individualitasnya hilang. Maka karakter yang terbangun adalah karakter massa tadi. Ini juga bisa menjelaskan kenapa dalam fenomena orang melakukan zikir bersama atau doa bersama, kemudian bisa merasakan suatu perasaan yang berbeda, bisa menangis dan lain sebagainya. Karena jiwa pribadinya itu sudah hilang, sudah digantikan oleh jiwa kolektif yang bernama massa, yang bernama
kolektivitas yang bernama masyarakat tadi dan sebagainya. Jadi dalam perspektif ini ya sebenarnya kalau secara sederhana bisa disimpulkan bahwa nggak ada yang namanya sakral tadi dalam Durkheim. Yang sakral itu adalah karena ada diada-adakan, dan sakral itu ada karena diada-adakan dan karena sepanjang sejauh dia disepakati oleh masyarakat. Simbol apa namanya Ka'bah itu sakral karena disepakati sakralnya oleh masyarakat Islam. Kalau tidak disepakati nggak sakral dia. Kemudian apa namanya salib itu sakral karena apa disepakati disakrali oleh masyarakat saudara-saudara kita kaum Kristiani. Tapi kalau orang lain mungkin tidak sakral dan sebagainya. Jadi sakral itu karena disakralkan. Ya. Jadi ini yang perbedaan dengan Mircea Eliade. Karena ini juga mempengaruhi juga pada apa yang mereka lakukan. Ya. Kalau Mircea Eliade itu percaya terhadap hal-hal spiritual tadi. Sehingga kemudian perjalanannya dia kan mencari yang sakral tadi. Melakukan perjalanan spiritual ke India dan berbagai negara timur lainnya. Tapi karena Durkheim kan berbeda kan dia. Justru kesimpulannya bukan sebuah orang beragama, dan kita mungkin nggak sepakat dengan Durkheim tadi dalam hal tertentu ya, walaupun kita juga mengakui bahwa ya memang seperti itu ya. Jadi ada orang-orang yang hadir bisa khusyuk itu kalau dia terpengaruh oleh tarikan kolektivitas tadi. Dia berada dalam umatnya, dia berada dalam jamaahnya, dia kemudian bisa khusyuk, dia bisa merasakan keadaan sakral. Tapi kalau kemudian di luar itu, di luar itu dia di rumah sendiri atau berdoa sendiri, mungkin dia nggak pernah merasakan kekhusyukan, tidak mungkin merasakan suatu perasaan ketenangan yang sakral tadi. Justru dia ketika berada dalam komunitas itu, sebagaimana fenomena tadi, ada juga orang-orang yang dalam fenomena demonstrasi peristiwa reformasi tadi, tidak semua itu orang yang tidak baik yang melakukan penjarahan. Bahkan orang-orang baik saja yang selama ini dalam hidupnya mungkin nggak pernah mencuri, tidak pernah menjarah, karena pada saat itu situasinya mempengaruhi dirinya, dia kehilangan kediriannya. Lalu dia menjadi karakter massa, dia juga melakukan penjarahan, dia melakukan pencurian dan sebagainya. Padahal sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan atau sesuatu yang memang dia tentang. Tapi pada saat itu dia kok tiba-tiba bisa ikut menjarah juga, mungkin mengambil kalau toko kelontong yang dijarah mungkin yang mengambil odolnya atau sabunnya atau apanya. Itu kan luar biasa kita mendengar. Ada orang yang menjarah toko itu, bahkan dulu di kehidupan sehari-hari tidak pernah dia sama sekali melakukan praktek pencurian, tapi ketika peristiwa reformasi itu bahkan dia bisa membawa bergoni-goni ya, bersak-sak beras ya. Saya mendengar itu ada orang yang kemudian bisa membawa bersak beras ke rumahnya, padahal di rumah sehari-hari dia nggak pernah mencuri, tidak pernah mengambil hak orang lain. Jadi kita kehilangan kediriannya dalam kolektivitas massa. Memang itu berbahaya kalau Anda berada di tengah-tengah massa ya. Jadi mahasiswa kalau ikut demo itu ya memang jelas harus kuat dulu akidahnya, ya fondasinya. Kalau dia berada dalam masa-masa yang anarkis, nanti Anda akan cenderung nanti anarkis dalam perspektif teori seperti itu. Seperti itu. Nah, ritual itu segala bentuk upacara, perilaku dan tempat ibadah dalam rangka dia bisa menyembah yang sakral ya. Jadi dari munculnya tadi tentang yang sakral, disepakati tentang yang sakral, maka muncullah ritual tertentu atau cara ibadah tertentu, perilaku tertentu dalam rangka untuk memuliakan atau menyembah yang sakral tadi. Kemudian muncullah mitos-mitos tentang segala bentuk narasi yang memitoskan tentang yang sakral ya, banyak sekali. Jadi narasi-narasi tentang yang sakral tadi di dalam hal-hal kecil di dalam masyarakat misalnya banyak sekali sebenarnya mitos-mitos tentang jangan ketika sebuah pohon itu disakralkan ya, maka dimunculkan mitos-mitos. Ada misalnya dulu di dalam suku-suku lama ada hutan larangan atau kali larangan, lalu dibangun mitos supaya apa? Supaya
Tapi sebenarnya hutan larangan dan kali larangan artinya orang tidak boleh memburu dan melakukan perburuan di hutan tadi atau melakukan perburuan terhadap ikan-ikan yang ada di kali. Tapi itu dilakukan sebenarnya bukan karena itu sakral, tapi masyarakat yang menyepakati itu harus disakralkan, lalu kemudian dibangun lagi mitos-mitos kalau nanti mengambil sesuatu di hutan larangan ini koala dan lain sebagainya, atau ikan-ikan yang diambil pada tidak waktu masa yang dibolehkan itu akan mengalami koala dan sebagainya. Ya, sakral, kemudian ada simbol-simbol ya, segala bentuk tanda yang dihubungkan dengan manifestasi yang sakral yang basisnya dalam masyarakat. Sebaliknya yang propan itu yang biasa, yang sesuatu yang biasa terkait dengan hal pribadi dan individual. Jadi kalau dalam perspektifnya Mircea Eliade yang biasa, yang propan itu sesuatu yang bersifat hal biasa duniawi. Tapi kalau dalam perspektifnya Durkheim ditambah tidak hanya yang biasa, tapi sesuatu yang terkait dengan urusan pribadi. Ya pribadi dan individu itu biasa. Jadi hal yang bersifat individu, menyangkut individu, itu bukan. Sebaliknya hal yang menyangkut masyarakat, itu yang disebutnya sakral. Maka kalau sudah dengan masyarakat, terkait dengan kesepakatan masyarakat, kamu nggak boleh macam-macam dengan itu. Tapi kalau hal individu ya terserah, kan seperti itu. Kira-kira begitu. Karena itu yang bukan benda sakral, bukan hal yang sakral. Dia adalah hal yang propan. Dan dia tidak akan menimbulkan implikasi apapun. Ketika sebuah pohon disakralkan atau sebuah hutan disakralkan oleh masyarakat, maka kamu ya harus melakukan tindak tanduk sesuai dengan kesepakatan masyarakat tadi. Tapi kemudian dalam hal terkait dengan individu kan tidak mesti seperti itu. Maka tidak ada pengaruhnya apapun. Gitu. Jadi intinya kalau kita bisa memeras lagi dari teori ada yang sakral itu yang terkait dengan masyarakat, yang propan itu terkait dengan individu. Jadi apapun yang hubungannya dengan masyarakat itu sakral. Ya, sebaliknya apapun yang terkait dengan individu itu propan, ya, hal-hal yang biasa dan sebagainya. Dia tidak akan memunculkan RMS. Terkait dengan masyarakat, itu akan memunculkan RMS. Terkait dengan individu, tidak, dan sebagainya. Itu yang saya kira lanjutan dari teori kemarin. Nah, kalau kita bisa simpulkan, ya, bahwa pertama kita tidak boleh melakukan pelecehan-pelecehan terhadap simbol-simbol agama yang lain. Karena kita tahu pada dua hal yang namanya sakral. Yang sakral pertama dari Eliade bahwa yang sakral adalah sesuatu yang memang mengandung dimensi-dimensi metafisikal, super power, supernatural dan sebagainya, maka tidak kita boleh melakukan gitu. Atau yang kedua, yang sakral adalah terkait sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat. Maka apapun yang jenisnya benda yang sakral tadi, terutama yang disakralkan oleh masyarakat misalnya, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam memperlakukan benda-benda atau sesuatu yang disakralkan oleh masyarakat tadi. Kita tidak bisa mengambil tindakan yang sembarangan. Sama seperti ketika kita tidak rela, misalnya bagi Islam, Al-Quran mungkin diinjak-injak, Al-Quran mungkin disobek, dan lain sebagainya. Karena bagi kita Al-Quran itu adalah benda sakral. Dia adalah kalamullah, simbol dari keberadaan wahyu Allah. Maka orang harus memperlakukan kalamullah itu dengan hormat. Tidak boleh menistakannya. Meskipun itu adalah kesepakatan umat Islam, tapi umat yang lain kan juga harus melakukan menahan diri untuk tidak menistakan, untuk tidak memperlakukan dan menghinakan keyakinan saudara-saudara yang muslim tadi. Sama juga seperti kita yang muslim kan tidak boleh menghinakan, menistakan apa yang disakralkan oleh umat-umat yang lain, umat Nasrani, kayu, salib, dan lain sebagainya. Bagi kita mungkin Islam itu hanya kayu yang biasa, tapi bagi mereka itu adalah simbol dari yang sakral tadi. Maka memperlakukan benda-benda ini terutama dalam rangka untuk menjaga hubungan-hubungan beragamaan itu harus tepat ya, tidak boleh dilakukan secara sembarangan apalagi secara brutal menganggap sebagai itu benda biasa. Atau sebagaimana juga kepercayaan umat-umat lain, umat Hindu, umat Buddha dan lain sebagainya. Patung Buddha atau apa namanya tempat-tempat ibadah umat-umat Hindu itu lain, atau warna-warna simbol orang Hindu dan atau simbol-simbol lain Hindu dan begitu juga agama dan seluruh agama yang lain itu adalah sesuatu yang disakralkan bagi mereka, dan karena kita harus dalam konteks ini kita harus mengerti jalan pikiran mereka karena itu sesuatu yang benda yang disakralkan, maka sudah sepantasnya kita juga memperlakukan atau menempatkan diri dalam konteks untuk menghormati kepercayaan-kepercayaan mereka tadi. Kalau kita simpulkan adalah munculnya dasar-dasar agama ini atau RMS disebabkan adanya konsep yang sakral dan propan. Ya, ada yang sakral dan propan itu menimbulkan lahirnya
dasar-dasar agama. Kalau tidak ada yang konsep yang sakral, itu nggak akan mungkin ada muncul ritual, tidak akan menjadi mitos, ada simbol-simbol. Artinya tidak ada dasar agama. Jadi asal mula agama itu muncul karena adanya yang sakral yang important tadi. Ada pembedaan mana yang sakral dan yang important, mana yang terkait yang luar biasa, sesuatu yang terkait dengan ketuhanan, sesuatu yang bersifat biasa keduniaan dan sebagainya. Nah itu kemudian lahirlah disinilah relevansinya ada agama karena ada tadi yang sakral. Yang sakral adalah sesuatu yang luar biasa, supernatural, itu menurut Eliade, dan sesuatu yang disakralkan masyarakat, itu menurut Durkheim. Sedangkan forpan adalah sesuatu yang biasa, tidak istimewa, lazim, ordinary, dan bersifat pribadi, ya, dan bersifat pribadi dan individual, ya, individual. Ini kalau kita match atau kita gabungkan dengan konsepnya Durkheim tadi. Saya kira demikian ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini akan membuat Anda menjadi lebih jelas lagi ya tentang konsep yang sakral dan yang profan tadi. Saya kira mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita dan bagi kemanusiaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia ya, umat beragama yang lebih arif lagi melihat saudara-saudara kita yang kebetulan berbeda agama, berbeda keyakinan, dan karena mereka memiliki sesuatu yang sakral yang mungkin tidak kita sakralkan, atau sebaliknya kita mensakralkan sesuatu yang mereka tidak sakralkan, maka pengetahuan-pengetahuan tentang yang sakral ini akan memberikan kita, mudah-mudahan akan membuat kita lebih berarif dalam beragama, terutama dalam rangka menyikapi dalam konteks bagaimana hubungan antar umat beragama ya. Karena di dalam agama sendiri juga banyak yang sesuatu yang disakral oleh komunitas tertentu tidak disakralkan oleh komunitas lain. Itu juga sama. Jadi ini membantu kita untuk memperkuat hubungan kita di dalam dan di luar. Di kalangan umat Islam sendiri atau di kalangan agama tertentu kan ada faksi-faksi yang berbeda, benda yang disakralkan dan sebagainya, atau dengan umat yang berbeda agama dengan kita ya. Demikian saja kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.